Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita ngomongin masalah banjir, normalisasi memang tidak habisnya, karena memang ini masalah tahunan dan Tapi harusnya sih habis ya. harusnya habis. Itu harapan kita semuanya. Kita semua. kembali ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, ini kalau kita bilang sudah ada sheet pile atau dinding turap yang kemudian dipasang di Kampung Pulo. Antisipasi supaya Kampung Pulo yang terkenal selalu digenangi banjir ini tidak banjir. Sejauh mana prosesnya? Ini kita sedang berupaya percepatan untuk penyelesaian. Sekarang lebih kurang sekitar sudah hampir 75% kita tuntaskan. Kita harapkan dengan waktu tidak terlalu lama ini dapat kita selesaikan, dan selama ini masyarakat Kampung Pulo yang ada lebih kurang 3 RW di situ tidak mengalami dampak yang seperti tahun-tahun yang lalu. Artinya istilahnya mungkin ada genangan akibat hujan yang jatuh di dalam lingkungannya, mungkin tata kelola drainase yang masih butuh kita benahi, mungkin istilahnya waktu genangan dan tinggi genangan bisa kita minimalkan. Baik, ini kan kita bisa lihat berita-berita di media online bahwa Kampung Pulo tidak banjir walaupun hujan turun. Tapi, ya, itu masih ada tapinya. Kira-kira apa sih sebenarnya tapinya? Tapinya itu karena istilahnya di daerah hulu itu tidak hujan juga besar, karena kita ini kalau kita kasih tahu Ciliwung adalah dari hulunya di Gunung Pangrango, ini panjangnya lebih kurang sekitar 110 km, luas tangkapannya lebih kurang sekitar 337 km persegi, artinya dari hulu ke hilir itu sangat ditentukan oleh keadaan daripada lahan ataupun tata guna lahan yang ada. Sekarang pemerintah pusat dan DKI sedang melakukan normalisasi Ciliwung yang kita ambil pada zona 1 dulu. Yaitu zona 1 adalah yang di DKI Jakarta. Karena kita bagi 3. Yang kedua adalah Depok, yang ketiga Bogor. Kenapa kita dahulukan yang di hilir dulu? Supaya karena kondisi yang ada istilahnya permasalahan sudah terlalu ekstrim. Dan kondisi daripada normalisasi dimulai dari hilir dulu. Ya. Itu yang sedang kita lakukan. Oke, ini kalau kita berbicara tentang hulu, Dika, kita lihat di hulu Sungai Ciliwung, Cisadane, Pesanggerahan, ya, kemudian di sana terjadi banyak pembukaan lahan, entah itu untuk pertanian, pemukiman dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah memang itu berdampak pada banjir yang ada di Jakarta? Ya, pasti ya, karena daerah tangkapan-tangkapan catchment area itu idealnya tidak diperuntukkan untuk lain. Artinya permukaan daripada lahannya itu tidak ditutup, yang tidak mampu dia melakukan serapan air ke dalam tanah. Jadi contoh sekarang kami sedang lagi menindaklanjuti, memanfaatkan atau merevitalisasi situ-situ yang ada di kawasan hulu. Contoh di Kabupaten Bogor, itu contoh seperti situ Kebantenan, terus itu Gedong, itu kita lakukan revitalisasi yang dulu luasnya itu kecil ya akibat daripada pemanfaatan yang tidak pada tempatnya. Dan contoh lagi situ Pamulang, itu dekat kita yang di sebelah Jakarta, itu di wilayah Tangerang Selatan, itu potensinya itu punya 31 hektar. Pada saat kita masuk hanya 11. Sekarang luas birunya sudah kita tingkatkan menjadi 25 hektar. Oke, jadi memang pengembalian fungsi dulu. Jadi harus bisa dilakukan ya, terus sebab ya, Pak? Yang kita lihat sebenarnya di dalam kondisi sungai itu kita membagi 3 tahapan, produktif, begitu itu bersih dan sehat. Jadi sekarang ini kita hanya baru masuk di dalam kategori untuk memproduktifkan itu semua sungai-sungai maupun daerah-daerah tangkapan atau itu tampungan-tampungan air yang di wilayah Balai Besar Ciliwung Cisadane. Baik, dan itu dimulai dulu dari hilir ya? Ya, dari konsentrasi dari hilir. Dan kita akan menyaksikan bagaimana normalisasi di wilayah Bukit Duri ini ya Pak ya? Dalam tayangan berikut ini. Pasca pembongkaran sejumlah pemukiman di wilayah Kampung Pulo Jakarta Timur tahun lalu, pada 12 Januari 2016, Pemprov DKI Jakarta kembali menertibkan pemukiman di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pembongkaran bangunan yang berada di atas lahan pemerintah ini dilakukan guna mempercepat proses program normalisasi Kali Ciliwung yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta beserta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Pada proses pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2 unit alat berat untuk membongkar 92 bangunan. Sebelum proses pembongkaran, pemerintah kota pun telah melakukan sosialisasi kepada warga Bukit Duri agar warga dapat membongkar rumah mereka sendiri dan mengambil beberapa bagian dari rumah mereka yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Pembongkaran pemukiman yang berada di kawasan Bukit Duri melibatkan 300 personel gabungan Satpol PP, TNI, dan juga Polri. Tak hanya pemukiman warga Bukit Duri yang mudah dijangkau saja yang dibongkar, puluhan rumah warga yang berada di gang kecil pun tak luput dari pembongkaran. Sejumlah personel Satpol PP dikerahkan untuk membongkar puluhan rumah di gang kecil dengan cara manual.
Ya, itu tadi dari Bukit Duri ya. Dari Oke. Bukit Duri, Kita tanya bagaimana ke Pak Iskandar. Pak dinormalisasi ya? Iskandar, ini kalau kita lihat kan di Bukit Duri dari Tongtek lebih tepatnya ke belakang Rusun Jatinegara itu dibangun dinding parapet. Bagaimana prosesnya sampai sejauh ini? Ya, seperti kita mengetahui bahwa melakukan normalisasi itu harus dilakukan di dua sisi. Itu ideal daripada penanganan normalisasi sungai. Artinya kalau kiri selesai aja kita tangani, berarti airnya akan berpindah tetap dan berada di posisi sebelah kanan. Nah, ini sekarang di Bukit Duri kita melakukan karena kondisi aliran daripada sungai itu ada seperti meander di Kampung Pulau. Ini kita berpikir apabila Kampung Pulau ini selesai, ini kecepatan air akan lebih besar berada di Bukit Duri. Jadi pada satu titik itu lebih kurang sekitar di 255 meter, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan itu kita melakukan upaya percepatan untuk menangani itu untuk mereduksi aliran tadi. Namun kondisi yang kita lakukan di Bukit Duri di 3 RT tadi, di 1 RW tadi, belum menjawab bahwa Bukit Duri ini akan terbebas dari banjir karena kita hanya menjaga arus daripada air apabila aliran yang datang lebih besar. Oke, jadi bisa ini tergambar bahwa sebenarnya aliran Sungai Ciliwung itu sangat panjang dan setiap wilayah punya karakteristik yang berbeda dan penanganan juga berbeda ya Pak ya? Dari aliran itu di wilayah Jakarta sendiri mana yang sebenarnya paling sulit? Apakah di Bukit Duri? Iya, di Kampung Pulau ya, di Kampung Pulau dan Bukit Duri. Karena kenapa? Ini kita mempunyai satu program dengan pemerintah daerah. Seharusnya kita dapat melakukan pun bersamaan antara Kampung Pulau dan Bukit Duri. Karena seperti kita ketahui kebijakan Bapak Gubernur DKI itu mengharapkan melakukan penataan kawasan sekaligus memindahkan warga tersedianya rusunawa. Nah, jadi ini yang menjadi kenapa kita mengambil titik di situ setelah kita lakukan koordinasi kira-kira ruas tersebut tersedia rusunawa di sekitar Jakarta. Nah, itu kemarin lebih kurang sekitar 97 peta bidang, terus ada lebih kurang 163 KK, jadi dari 97 berhak mendapatkan rusunawa dan dipindahkan ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Pulau Gebang. Oke. Ini kalau kita berbincang masalah rusunawa, normalisasi akan berhasil jika relokasinya juga berhasil. Dan ketika kita bicara relokasi, ada ketersediaan rusun. Nah, bagaimana ketersediaan sampai sejauh ini dan sampai kapan prosesnya akan selesai untuk relokasi ini, Pak? Ya, kita mengharapkan secepatnya. Jadi kami sudah melakukan koordinasi, diharapkan akhir semester pertama di tahun ini rusunawa sudah tersedia di beberapa tempat di DKI. Ini menjadikan satu fokus pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan penataan kawasan melalui relokasi warga ke rusunawa. Jadi ini programnya rusunawa ini adalah memang diutamakan untuk melakukan penataan di sekitar bantaran sungai yang ada di Jakarta. Oke, selain itu apakah memang ada kampung lagi yang akan direlokasi untuk normalisasi? Ya banyak ya. Jadi kalau kita lihat seperti kita ambil satu aja Ciliwung ya yang menjadikan ikon kalau masalah banjir ada atau hujan. Kita sekarang sedang proses normalisasi 19 km. 19 km. Dari pintu air Manggarai sampai jembatan tol Simatupang. Kalau kita melihat kondisi kejadian selama ini apabila banjir ada, lebih kurang 7 titik di kawasan itu terendam. Di mana itu? Kampung Pulau, terus Bukit Duri, terus seperti Gang Arus, terus di sekitar Rawajati. Nah, itu akan berdampak Kalibata. Nah, ini kita harapkan kalau 19 km kita rencanakan akhir 2013 dan seluruhnya dapat kita laksanakan di akhir 2016, kami mengharapkan hal itu akan terjadi perbaikan yang cukup baik. Signifikan ya Pak ya. Baik, kita lihat bahwa upayanya sudah sangat baik, normalisasinya juga maksimal. Tapi apakah benar-benar tahun ini kita akan terbebas dari banjir? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.